jauh ke tengah baru kita bisa ketemu lumpur, ada yang di dekat, hampir dekat muara kita udah ketemu lumpur. Demikian Pak. Terima kasih penjelasannya. Ini berawal dari pemahaman kita bahwa gambut itu luar biasa beragamnya, biasa dipakai untuk kriteria kan, dan tidak tiga, ketebalannya, kemudian kematangannya, lalu baru kesuburannya itu. Pada saat orang mencoba untuk menerapkan ameliuran, maka efeknya tentu akan sangat tergantung dari kualitas atau kandungan dari bahan yang ditambahkan maupun gambut yang ada di situ. Sehingga mengapa ini catatan pertama? Karena di disertasi Bapak hanya menyebut selalu lumpur laut, sebagian ditulis coastal sediment. Jadi barangkali saya jadi tahu bahwa yang dimaksud itu, dan mungkin ini akan nanti implikasinya kan pada saat lumpur laut bisa digunakan untuk ini itu kan. Tapi lumpur laut yang mana barangkali medis harus memberikan batasan yang lebih jelas, apalagi di banyak tempat tapi disampaikan juga berbeda-beda. Kemudian di disertasi ini juga ingin diarahkan bahwa kalau mungkin lumpur laut itu menggantikan dolomit kan begitu ya. Nah, kira-kira keunggulan lumpur laut yang Saudara Prometheus temukan dibanding dolomit yang sudah banyak dikenal orang itu di bagian apa? Khusus untuk Kalimantan Barat, pertama dari kemudahan memperolehnya. Karena terus terang kalau kami di Kalimantan Barat tidak memiliki sumber kapur dolomit, jadi didatangkan dari luar daerah. Itu yang pertama. Lalu kalau berdasarkan kajian ini Pak, jadi penggunaan selama ini yang dilakukan misalnya menggunakan kapur dolomit 10%, kita ikuti dengan penggunaan lumpur laut atau coastal sediment ini 10%, ternyata khusus untuk dalam kajian ini memberikan hasil lebih baik daripada penggunaan kapur, dan biaya kos yang dikeluarkan itu jauh berbeda kalau penggunaan lumpur laut dibandingkan penggunaan dolomit. Itu. Baik, terima kasih. Jadi ini sangat penting karena terakhir sudah memutuskan menyarankan yang disampaikan. Saya senang jadi awal menjawabnya khusus untuk di Kalimantan Barat. Nah, harus karena itu nanti akan bisa sangat berbeda di tempat lain. Jadi inilah menariknya gambutnya. Nah, kemudian tadi sudah sampai pada dengan takaran yang sama, hasilnya ada yang lebih baik. Kalau biaya mungkin lebih murah karena yang saya baca di situ per hektar 4 tonnya itu yang kalau tidak salah lumpur laut itu yang 840 ribuan biayanya, kalau yang dolomit sampai 3.200.000 kalau salah. Selisih itu kira-kira yang kemudian analisis ekonominya membuatnya lebih menentukan. Nah, pertanyaan saya ini Pak, kalau Bapak mencoba di percobaan yang di polybag yang persen-persen itu kan, kemudian diaplikasikan ke lapangan yang disebarkan di permukaan, itu takarannya berapa Pak kesetaraannya? Saya ingin tahu antara kajian yang di polybag yang dan yang di lapangan bisa juga Pak. Kan sebutnya persen itu, nggak tahu ini tanahnya di polybag seberapa banyak, kemudian yang dia di lapangan kan disebar di permukaan. Apakah ini bisa disetarakan di semua itu? Jadi yang kami maksud di sini adalah persen berat. Jadi yang dijadikan patokan dalam kajian ini baik di tingkat polybag, kajian kedua maupun uji tanaman, ini adalah persen berat. Jadi kalau di polybag dengan ukuran polybag 1 kilo, lalu penggunaan kapurnya disesuaikan 5% dengan gambut yang seberat itu. Lalu kalau 1 kilo di polybag itu gambutnya 1 kilo dalam polybag, polybag pada waktu inkubasi. Nah, kalau yang di lapangan kita pakai satuannya 1 hektar. Terus nanti pada saat kami memberikan itu perbedengan. Jadi 1,5 kali 3 meter dengan asumsi kedalaman 20 cm. Ya,
apakah yang diterapkan di lapangan itu setara dengan yang di polybag 5%, 10%? Sama. Jadi dikonversi hanya kalau di polybag dicampur. Ya, betul. Kalau yang di lapangan ditebarkan di permukaan. Nah, kalau yang di polybag kami juga sesuaikan sedapat mungkin hampir sama dengan yang dilakukan di lapangan. Di lapangan kan kami memberikannya dengan di permukaan. Cuma memang selalu disiram. Setiap harinya baru diukur pH-nya terakhir, baru diukur teksturnya. Iya, mengapa ini saya tanyakan? Karena pada bagian akhir saudara sampaikan yang terbaik itu takarannya persen, masih untuk persen. Jadi 10%, 15% terbaik bisa menyamai dolomit kan begitu. Yang di lapangannya berapa ini kan harus dihitung. Kalau yang persen berat di polybag, kalau di lapangan sangat bisa dihitung. Dan saya yang konfirmasi apakah yang dicoba di 4 ton per hektar di percobaan lapangan itu juga setara dengan persentase persen berat yang Bapak coba di polybag. Hanya itu saja konfirmasi. Kemudian ini Pak, saya mengikuti beberapa tabel yang gambut dalam itu responnya perbaikan sifat kesuburannya lebih baik Pak daripada yang. Apakah Bapak kemudian lalu menyarankan yang gambut dalam boleh juga dipakai untuk tanaman? Iya. Tanaman budidaya. Iya. Ini tanaman ini Pak. Gimana Pak pendapat Bapak? Sebenarnya terus terang kami tidak melakukan kajian lebih lanjut terkait apa faktor yang menyebabkan itu. Cuma semacam inilah. Pertama, kemungkinan karena tadi dalam klasifikasi dia masih dengan tingkat dekomposisi fibris, sedangkan gambut dalam hemis. Karena sumber kemasaman yang jadi masalah di sini pada gambut dalam, proses pelepasan sumber-sumber kemasaman itu tidak sebanyak pada gambut yang sudah dangkal. Dengan demikian, gambut tebal tadi dengan diberikan diberikan lumpur maupun kapur, sumber kemasaman atau peluruhan proses dekomposisi belum terjadi lebih lanjut dibandingkan gambut dangkal yang tingkat kematangannya lebih tinggi, maka diduga jadi pemberian pengaruh dari ameliorem itu masih lebih baik dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman. Tapi itu masih dugaan Bapak. Kami tidak ini. Tapi tantangannya di gambut dalam pada waktu kami melakukan tanaman lebih mudah rebah. Jadi setiap hari atau 2, 3 atau seminggu sekali kita harus akar-akar itu harus supaya tidak keluar. Dan sangat mudah rebah, tumbuhnya subur tapi mudah rebah. Itulah yang biasa dilakukan, makanya petani selalu berpindah. Gambut yang baru dibuka tumbuhnya memang luar biasa, tapi nanti yang berikutnya dia tidak harus menambah lebih banyak daripada pada waktu dia pertama kali membuka. Baik, mungkin itu Pak. Jawabannya sangat bijak. Penjelasan terakhir Pak, seperti dulu kapur pertanian itu kan orang kemudian menganggapnya seperti pupuk gitu, kasih lagi. Kalau lumpur laut ini bagaimana Pak? Kalau nanti ada orang juga kemudian melakukan seperti itu, adakah dampak yang perlu diwaspadai? Alhamdulillah yang di dalam kajian terkait lumpur ini rekan kami yang saya sipir itu di Siswati 2012 itu telah melakukan penelitian berikutnya tanpa memberikan kembali lumpur laut, ternyata masih berdampak positif terhadap pertumbuhan jagung pada tahun kedua. Dengan demikian tadi kekhawatiran kita seperti kapton yang akan menumpuk diberikan terus-menerus, mudah-mudahan nanti kalau ada kajian selanjutnya menunjukkan bahwa pemberian lumpur laut memberikan dampak yang jauh lebih panjang untuk pertanaman di musim pertama, kedua, bahkan mungkin bisa lebih.
Baik, jadi itu Pak yang harus disampaikan Pak. Jadi sampai kapan lumpur laut diaplikasikan sekarang bisa diharapkan apa? Saya kira jawaban yang bagus. Cukup dari saya, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, maturun Pak Menteri. Selanjutnya saya undang Pak Dr. Rahayu MP. Saudara Profesor, saya ingin bertanya, gambut yang digunakan dalam penelitian ini ombrogenik atau topogenik? Ombrogenik. Ombrogenik ini. Kemudian saat penelitian itu seberapa kelembapan dijaga atau seberapa dalam air tanahnya diukur nggak di lapangan, seberapa dalam air tanah terhadap permukaan itu Diukur, jadi masih pada zona perakaran, jadi tidak lebih dari 40 cm karena daerah di situ masih cukup bagus, vegetasinya juga cukup bagus di sekitarnya. Jadi kami ada semacam paralon yang ditanam di 4 lokasi dalam setiap peta yang diukur setiap ininya pagi, sore, dilihat. Jadi tapi kami juga memberikan penyiraman, terutama di awal-awal uji tanaman untuk menjaga kelembapan. Tapi muka airnya seperti yang Bapak tanyakan tadi kita ukur juga. jadi masih tahap aman ya? Masih tidak tahap aman. terlalu terdrainase ya? Memang dipilih pada saat aman namanya. Kemudian yang lain, saya ingin mohon informasi tentang jagung. Ini kan jagung yang ditanam di gambut atau yang kemudian diberi lumpur laut ini, apakah tanaman jagung yang umum atau memang tanaman jagung yang memiliki spesies atau kultivar tertentu yang memiliki tingkat toleransi lebih terhadap pemasaman atau pegaraman, atau memang hanya tanaman jagung umum? Umum Pak, pionir. Jadi bukan jagung seperti juga misalnya ada padi yang memang tahan toleran, tidak, ini memang jagung yang biasa ditanam oleh masyarakat di dekat lokasi penelitian. Jagung hibrida, bukan Hibrida. jagung manis. Jadi macam umum ya? Memang dipanen untuk dapat tujuan. Ada beberapa yang saya tanyakan lagi adalah bisa lebih Pak. Sekarang apakah masyarakat itu kira-kira terhadap lumpur lautnya itu suatu saat akan menjadi barang tambang atau bagaimana Pak? Ini mohon dijelaskan. Karena kalau pembandingannya kan dengan kapur ya, kapur itu kan kemudian menjadi barang tambang. Mohon saudara jelaskan yang kira-kira mungkin nggak itu akan menjadi bahan tambang baru di daerah kebudayaan. Yang berpotensi kalau berdasarkan kajian ini bukan di pesisir Kuburaya, kita belum ketemu. Tapi kalau di penelitian ini di pesisir di Kabupaten Mempawah, jadi di pantai utara dari provinsi Kalimantan Barat. Ya. Jadi kalau Bapak menanyakan jadi barang tambang, sebenarnya kita juga sudah punya cita-cita untuk kedepannya membuat sebagaimana waktu kita bicara dengan Pak Rektor, kita coba akan buat semacam industri untuk penyediaan atau yang akan menyediakan lumpur laut ini untuk pengiriman kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Nanti masuk kategori barang tambang apa, saya tidak tahu nih kalau Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, saya masalah tambang ini sebenarnya ada dua hal yang menjadi perhatian, ada potensi positif dan negatif. Potensi positifnya kan berarti kan meningkatkan kesulitan bahasa pH dan seterusnya. Tapi kalau negatifnya kan ada dua aspek sebenarnya. Kalau kita lihat lumpur laut pertama adalah tentang matriks tanah, berarti kan tingkat kegaraman yang tinggi yang kemudian diukur dengan daya hantar listrik. Tetapi ada aspek lain yaitu tentang spesifik natrium.
natrium ini kan di dalam zona perakaran itu kan berkompetisi dengan Ca, Mg, dan K karena sesama-sama kation. Nah, saat itu kalau Ca, Mg, dan K itu merupakan nutrisi, tapi kalau natrium ini toksik. Nah, bagaimana kemudian bisa kalau daya antar listrik kan dia bicara tentang materi ya, tentang kegaraman. Nah, kalau natrium itu mungkin ada nggak tentang informasi tentang seberapa sodium absorption rasio terhadap itu untuk menyatakan bahwa bahan tambang ini ke depan aman? Dalam kajian ini terus terang kami belum mengukur SAR itu, tapi ini pun terima kasih, ini masukan juga dari Pak Rahayu pada waktu itu terkait penggunaan lumpur laut ini, yaitu dengan kegaraman. Jadi yang kami dapat itu berdasarkan sumber dari NOR 2004 menyatakan bahwa selama dia berada pada ambang antara 4 sampai 10 desisainnya itu masih dalam posisi aman untuk jagung dan ada beberapa jenis tanaman lainnya. Nah, setelah kami ukur pada penggunaan ini, baik mulai dari lumpur lautnya sendiri, gambutnya maupun gambut ditambah lumpur laut 5%, gambut ditambah lumpur laut 10%, gambut ditambah lumpur laut 15%, rata-ratanya ini masih berada di bawah ambang batas untuk pertanaman jagung. Walaupun lumpur laut yang digunakan sendiri rata-ratanya itu 10,167. Tapi pada saat dicampur dengan gambut, kondisi rata dari kandungan atau hasil pengukuran DHS ini masih di bawah, bukan di dalam ring 4-10, bahkan tidak sampai 4. Yang 15% itu bisa kita lihat, yang 15% baru mencapai 1,474. Mungkin itu Pak. Baik, mungkin dari seperti mungkin ini kan untuk data listrik suatu saat boleh jadi perlu diukur tentang rasio antar kation karena ini masalah toksisitas dan hara. Mungkin Setuju Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Maturun Pak Rahayu. Selanjutnya Pak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada Pak Fira yang telah memasuki sesi terbuka hari ini, dan mudah-mudahan yang lain yang seangkatan juga segera. Baik, tadi dijelaskan terkait dengan kegiatan restorasi ini bahwa ini suatu kegiatan penelitian yang baik karena berawal dari kenyataan di lapang untuk amuran itu dari Abu Bakar yang itu membakar dari area gambut. Dan ini saya kira kita ketahui beberapa tahun yang lalu itu ada ekspor asap ke negara tetangga sehingga terbentuknya BRI yang kepala Papua, ini antara lain juga karena itu. Dan ini saya kira penelitian Pak Fira antara lain ini mencegah atau suatu alternatif rekomendasi ke pemerintah daerah setempat bagaimana untuk masyarakat tidak membakar lagi gambut untuk menjadikan Abu Bakar untuk budidaya. Saya kira itu gitu. Kemudian tadi terkait dengan penggantinya itu lumpur laut yang tadi ditanyakan Pak Rahayu, saya juga ingin menanyakan detailnya terkait dengan kalau tadi Pak Rahayu membahas kait dengan Na dan Cl-nya, itu apakah lumpur laut yang digunakan itu benar-benar bebas dari logam berat, meskipun memang itu di dalam kajiannya itu hanya menyatakan itu bebas dari racun. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lumpur laut yang alternatif digunakan dalam ini dan hari ini Anda bertahan. Kami persilakan itu. Terima kasih Prof. Bambang. Jadi terus terang kalau untuk kajian yang terkait dampak atau mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan atau pilihan kita nanti menggunakan lumpur laut sebagai amuran, bahkan diniatkan untuk bisa menggantikan sedikit banyak dari fungsi kapur dolomit,
dalam tadi tabel kesesuaian yang disusun oleh Kesultanan itu, bahwa memang khusus untuk keracunan, dan dalam kajian ini kami tidak, mohon maaf, kami tidak sampai mengukur kandungan dari logam berat. Namun ini ke depan memang boleh jadikan catatan bahwa ini juga perlu dikaji, karena biasanya dampak-dampak ini juga kadang-kadang di awal kita suka kelupaan bahwa nanti setelah menjadi masalah baru. Lalu kalau penggunaan lumpur laut yang selama ini yang kita lakukan di Universitas Tanjung khususnya di Fakultas Pertanian itu memberikan dampak, tidak hanya kalau dalam penelitian kami ini jagung, bahkan yang lain-lain seperti kedelai dan lainnya juga memberikan hasil yang baik, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, selanjutnya ini kan menggunakan tanaman jagung ya. Ini saya kira juga sangat-sangat baik, karena kita mengetahui government dan pemerintah punya program pansel itu, tapi jagung kedelai, dan paling tidak itu bisa memberikan masukan yang baik untuk hal ini. Namun kami perlu tahu juga bagaimana untuk respon tanaman jagung itu diinjau dari ekofisiologinya, jadi secara ilmu agronominya itu terhadap penggunaan rumput laut itu. Kita mengetahui ini sebetulnya kalau lahan gambut itu sebaiknya memang hanya sebagai sumber energi ya, kita mengetahui bahwa di Indonesia ini sangat potensial untuk itu, tapi karena memang sudah disepakati mungkin kalau dengan catatan tidak berpengaruh negatif dari lingkungan, ini saya kira tidak masalah. Sehingga yang pertama mohon dijawab kaitannya dengan tanggapan atau respon ekofisiologinya tanaman jagung sendiri. Jadi bukan rumput lautnya, tapi kalau respon artinya tanaman makhluk hidup, jadi mungkin nanti tolong dirubah jadi saran atau di berbagai tulisan ini respon rumput laut itu saya kira tidak benar, tidak tepat. Maksudnya justru respon tanaman jagung terhadap keberadaan rumput laut itu bagaimana. Dan yang kedua untuk sebenarnya tadi bagaimana untuk budidaya jagung itu agar benar-benar berasaskan sustainable agriculture. Kami persilakan. Untuk respon ini terus terang kita hanya melihat dari hasil produksi berupa berat tongkol dan pipilan. Sedangkan dari penampakannya, misalnya tinggi tanaman, apakah jadi misalnya contohnya apakah bisa jadi panen lebih cepat dibandingkan kalau ditanam di bukan tanah gambut dan sebagainya, memang tidak kami lakukan dalam kajian ini. Tapi jika dilihat dari hasil produksi dalam bentuk berat tongkol dan pipilan jagungnya, dengan dibandingkan saja dengan penggunaan kapur, tidak ada perbedaan yang mencolok. Bahkan dengan tadi kami sampaikan bahwa penggunaan kapur 10% sudah lebih baik sedikit dibandingkan penggunaan 10% kapur. Dan untuk aspek budidaya selama ini memang itulah tadi pada waktu kita melakukan kajian sosial ekonomi kepada masyarakat, pikiran mereka bahwa semua jenis lumpur yang berada di ini dapat digunakan. Jadi mereka juga memikirkan kedekatan tempat pemberian lumpur ke lokasi lahan budidaya. Seperti mereka menanam buah naga yang disiram setiap hari dari saluran-saluran yang ada di sepanjang tempat lahan budidaya atau lahan gambut yang ada. Ini sangat berbeda bahwa dari kajian ini tidak semua lumpur laut memberikan respon terhadap baik budidaya maupun produksi jagung, apalagi terhadap berat pipilan dan berat tongkol yang dihasilkan. Mungkin itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara detail juga pertanyaan saya yang bisa meyakinkan bahwa budidaya tanaman jagung di lahan gambut yang tadi dikatakan lahan dangkal itu benar-benar asasnya sustainable agriculture, dalam arti bagaimana untuk kaitannya penanamannya sampai ke panennya yang tidak memungkinkan terjadi kerusakan lingkungan. Itu mau dijelaskan karena ini penting. Dan seperti katakanlah kalau
manen kemudian dicabut itu kan akan merusakkan, membuat lingkungan menjadi jelek dan juga yang lainnya. Misalnya kaitannya dengan itu, mohon bisa diyakinkan bahwa dengan budidaya jagung di Rambut itu aman dari segi lingkungan. Mohon dijelaskan. Saya coba. Kalau budidaya tanaman jagung di lahan gambut di Kalimantan Barat, mereka menggunakan pembuatan bedengan, Pak. Jadi semacam bedengan itu tidak langsung ditanam di lahan gambut tanpa diberikan bedengan. Artinya ada bagian dari lahan gambut yang ditinggikan dalam jalur tanaman tertentu. Lalu kalau dilihat selama ini, khususnya di Kabupaten Kuburaya, khususnya di lokasi penelitian di Wirasojaya yang sudah sejak tahun 70-an ditanam jagung, secara yang penting dalam catatan bahwa sumber kapur atau sumber amelioraan yang didapat jangan dari membakar lahan gambut. Ada kami kenalkan di PKM itu untuk semacam rumah bakar. Jadi yang tadi sisa-sisa serasah jagung itu kan sangat banyak. Itu kalau dibumbun, ini diambil abunya, jangan dibakar di lahan. Tapi ada semacam gubuk tempat membakar yang aman, dijamin tidak terjadi api yang lari ke lahan dan sebagainya. Itu Pak. Baik, saya cukup kami silakan ketua komisi. Oke, matur Pak Dekan. Selanjutnya saya undang Bapak Dr. Insinyur Joko Sesmat. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Pak Peran dari gambut kalau kita bedakan berdasarkan kematangannya kan ada salvik, ada hemik, ada hibrid. Berdasarkan suburannya ada eutofik, ada kesotrofik, ada oligotrofik. Dan kedalamannya ada gambut dangkal, sedang, dan seterusnya. Nah, yang di Kalimantan Barat itu ya karakteristiknya ya bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi kalau sebaran tadi lahan gambut di Kalimantan Barat pada umumnya itu bukan gambut topogen, tapi ombrogen. Jadi sumber kesuburannya adalah air hujan. Karena relatif permukaan atau topografi di Kalimantan Barat di mana sebaran gambut berada seluas 2,8 juta itu berada di dataran yang hampir sama. Dengan demikian, kalau Bapak sampaikan tadi misalnya dari tingkat kematangan dalam satu hamparan itu ada Pak semua. Cuma perbedaan misalnya didominasi oleh yang saprit, hemik atau hibrid masing-masing lokasi atau KHG berbeda. Lalu gambut dangkal dan dalam, akhirnya menarik, makanya kajian kami ini menekankan kepada ini karena faktor ini juga yang menjadi regulasi yang dilakukan di negara kita. Misalnya gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter itu sudah masuk kawasan lindung. Jadi kalau pemerintah mengatur misalnya ada yang disebut dengan fungsi budidaya dengan fungsi lindung, itu utamanya adalah pada tingkat ketebalan gambut itu. Ya. Kemudian di perhitungan ekonomi penggunaan rumput laut yang banyak 4 ton itu untuk tipe lahan gambut yang mana? Yang lebih dari 2 meter yang saya tampilkan. Yang lebih dari 2 meter. Karena itu memberikan hasil kutilan maupun bertongkol lebih baik dari yang tadi. Ya, kira-kira sama nggak untuk semua tipe gambut? Jadi ini 4 ton per hektar ini yang terbaik atau bukan? Jadi dosis yang terbaik atau bukan? Bukan, itu 4 ton itu dosis 10% berat. 10% berat. 10% besar dapatnya 4 ton Itu per hektar. per hektar. Per hektar. Padahal tadi luas lahan gambut di Kalimantan Barat ada berapa hektar? Kalau KHG-nya 2,8 2,8 juta. Untuk lahan gambutnya 1,6 juta.
6 juta. 6 juta hektar. Iya. Ya. Sekarang tadi dari berbagai sumber laut yang terbaik dari Pantai Kijing. Pantai Kijing. Nah, pertanyaan saya, Pantai Kijing mampu mengcover berapa? Oh, hitungannya enggak gitu, Pak. Ya, tapi kalau masyarakat beramai-ramai ngambil di Pantai Kijing, Jadi gini, Pak, bisa mengcover berapa ratus hektar atau berapa? Jangan-jangan tidak 10 hektar. Kan ya. Gimana Pak? Cepat Pak Joko nih. Kalau orang bisnis itu kan langsung gitu. Jadi gini Pak, jadi dari luasan gambut di Kalimantan Barat yang lebih kurang 1,6 juta hektar, itu tidak semuanya boleh dibuka untuk fungsi budidaya. Jadi yang khusus misalnya untuk di lokasi kami ini aja, yang sederhana aja sedikit ini sudah bisa dilihat bahwa sebenarnya gambut yang dalam itu, khususnya misal di dom, itu diusahakan jangan dibuka, memang bukan dilarang. Ya, pertanyaan saya gini Pak, kan yang terbaik dari Pantai Kijing kan? Iya. Ya. Nah, dari Pantai Kijing itu mampu mengcover ya untuk mereklamasi berapa? Ya, dari potensi lumpur lautnya di Pantai Kijing itu, ya. Itu kira-kira mampu mengcover berapa ratus hektar atau berapa ribu hektar? Bisa kan dibuat perkiraan ya? Ini kan yang terbaik dari situ. Tapi kita berencana nih Pak.